Tapi di Snyder kan, wuhuu! Gila. Man, Batman is Batman. Batman is the back. Itu the real Batman cuy. The real Jadi Batman. leader, Bener. cuk tembakin, Iya. perisanya mati. Waktu itu bikin apa? Little Mermaid pakai karakternya si Merah. Wah, itu cocok parah sih. Damn, so hot, man. Rambut merah. Damn, hot, gila, jujur, hotnya parah banget. Cok, bodinya kayak gitar Spanyol lagi. Kenapa gitar Spanyol aja? Apa sih? Gue setuju sih. Lah, karena dia pendek, Cok. Wolverine kan pendek. Emang, Hugh Jackman kebalikannya. Hugh Jackman kebalikannya. Ketinggian. Meskipun aktingnya cocok parah. Jadi Logan dia cocok parah. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Akhirnya ya, Dit ya. Berhasil juga. Masih lupa tadi, Bro. Masih lupa tadi tag Masih lupa 1 guys dulu. ya. Ini udah week 3, kita masih lupa juga nih si Abang Dito ini. Aduh ya. Tapi seperti biasa ya, skip nonton, skip blow on. Jangan lupa. Jangan pernah lupa ya. Nonton itu bikin pinter, bener gak, Dit? Bener. Gila lo ya. Lu gak usah belajar di sekolah nih. Lu gak usah belajar di sekolah, nonton aja. Itu sesat. Itu sesat. Ya, tapi seperti biasa, di segmen ngedate, ngelantur update. Oke, di ngelantur update kali ini, beritanya memang tidak sebanyak biasanya ya. Iya, bener. Karena memang lagi minim, gue cari-cari kemarin, aduh mau bahas apa ini beritanya. Beritanya baru dikit ya. Baru dikit, dan ya udah terpaksa kita hari ini bikin kayaknya beritanya superhero semua, Pak. Iya, bener. Tapi Jadi- gue yakin bisa lah. Pada tahu lah, gue yakin Iyalah, orang-orang ini. iya. Penonton setia ngelantur pasti pada tahu. Iya, jadi hari ini kita lebih banyak superhero dan literally kayak semuanya superhero sih hari ini. Iya. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ya, berita pertama kita mulai dari universe kebanggaan kita semua. Wih, tapi kita bukan fans itu. Ya, MCU. Ngefans dikit, ngefans Ya, apa ngefans dikit? Oh iya dong. Gila gua. Lu bilang gua ngefans. Gua nonton dari zaman gua masih bocil. Itu punya Sama, Cok. kasetnya. Dari SD. Blu-ray Iron Man 1 2008 gue punya, dibeliin bapak gua. Gue inget banget gila ya. Nah, tapi yaudah kita langsung bahas nih. Dia udah di detik-detik kehancuran MCU. Waduh. Jadi inget Tadi apa? diramain lagi nih. Aduh, jangan, Cok. Aduh. Ya, nah ini film yang mungkin bisa bikin boom. Jadi game changer. Game changer. Game changer bisa. Karena nih. ini udah anjay Serius? ya. Sudah, gue udah berkali-kali bilang, Det. Kalau Meskipun misalnya- kayak roller coasternya bisa naik lagi nih. Iya, Bener. gue udah bilang berkali-kali MCU udah bukan turun, nukik ya. Bukan menukik anjing. Iya, udah bukan gini. Udah begini. Tapi ini- bisa nih jadi game changer. Meledak lagi. yaitu Deadpool 3. Dan yang mau kita bahas kali ini sebenarnya bukan filmnya, karena filmnya ini kita lebih Biar comfy dikit ya. Tapi gini, ngomongin Deadpool 3, sebenarnya berita yang minggu ini baru ada, itu baru keluar, itu adalah mengenai Daniel Radcliffe yang mau dirumorkan masuk ke sebagai case-nya Deadpool 3 Deadpool ya. 3 ini baru Bener. aja dan masih rumor sebenarnya. Iya, masih rumor. Dari sebenarnya. Scooper sih, literally. Iya. Tapi Scooper baik yang bener, Pak. Bener. Baik yang Scooper banyak bener. yang kejadian. Iya. Yang mereka scoop itu. Iya, jadi Bener. Daniel Radcliffe ini kita masih bingung nih kalau misalnya mau dimasukin mau jadi siapa. Dan rumor yang paling kenceng, yang paling gue denger, dan memang dari dulu rumornya, itu adalah dia sebagai variannya Wolverine. Variannya Wolverine. Tapi bukan ini film gak berdeal sama ini ya, multiverse ya? Time travel gak sih? Time travel tapi tetap aja, Dit. Tetap aja. Loh, aja. lu lihat kalau kalian lihat nih ya, nih kalian bisa lihat nih. Leak foto dari syutingnya Deadpool 3 kan. Iya. Itu ada logo Fox yang hancur kan. Iya. Artinya dia di sini kayak mungkin dia menghancurkan universe Fox nih. Karena Fox kan udah dibeli kan. Iya. Udah dibeli sama Disney. Jadi Fox-nya digambarkan mungkin Deadpool yang hancur nih. Wah, udahlah. Iya, Jadi iya. X-Men-nya hilang semua. Diribut semua. Benar. Gitu. Mungkin kayak The Boys gak sih? Jadi Yang mana? universe Fox itu nanti akan diceritakan Wolverine itu beneran ada, bukan sebagai superhero fiksi gitu loh. Apalagi Deadpool bisa breaking the fourth wall kan. Pada ngerti nggak kalian maksud gue? Maksud gue gitu tuh. Oke. Ya tapi, nah kalau misalnya ngomongin si Wolverine-nya ini, ketika si Daniel Radcliffe kan dari zaman dulu tuh. Tapi gue gak pernah sama sekali, gue kagak pernah setuju Daniel Radcliffe jadi Wolverine kayak apa sih? Gue setuju sih. Lah, karena dia pendek, Cok. Wolverine kan pendek. Emang Hugh Jackman kebalikannya. Hugh Jackman kebalikannya. Ketinggian. Ketinggian. Meskipun aktingnya
Parah. Jadi Logan dia cocok parah. Gil, gak bisa digantiin sih gue bilang. Meskipun visualnya nggak cocok, tapi wah actingnya parah pak. Tapi Daniel Radcliffe kenapa lu setuju? Apa karena masa pendek doang? Enggak sih, karena dia berewokan juga. Ya, cocok. Bener dari visualnya guys, sorry ya guys ya. Gue nerd Wolverine parah soalnya. Lu ini mana? Gue nerd Wolverine parah, jadi gue menilai dia dari visualnya, sorry aja nih. Tapi actingnya juga, ya not bad lah. Dari Potter sama Jungle, bagus. Gua sumpah ya, Daniel Radcliffe itu sebenarnya bukan yang jelek juga sih actingnya. Iya. Terutama kemarin gue lihat yang film dia, tau nggak? Lu tau dia main di Swissman Army, lu tau nggak? Iya. Itu di film Swissman Army kalau nggak salah dia literally ya cuma jadi orang lumpuh. Cuman tiba-tiba digendong gitu ya. Gak ada ngomong gitu. Ya itu sih Daniel Radcliffe. Nah, tapi dia kan selama ini kan memang udah terlalu terikat sama Harry Potter. Iya. Dari jadi kecil. orang susah move on-nya. Iya. Meskipun udah terlekang oleh waktu, udah lama banget ya sih? Iya. Udah 10 tahun lalu. Makanya minggu depan ya itu gua bakal ada bahas mengenai bukan nyari. Minggu depan gua bakal bahas mengenai acting. Nah, acting ini kan aktor yang bagus tuh. Nah, di situ salah satunya gua taruh Emma Watson yang menurut gua agak kurang sebenarnya. Agak kurang. Kenapa? Karena ya dari kecil dia udah di kerangkeng gitu loh. Sampai Harry udah jadi Hermione sampai karakternya sama terus ya. Sama terus. Karakterisasinya. Tapi dari Radcliffe untungnya masih bisa dia ya. Benar. Bahkan gue sempat lihat dia jadi villain di Now You See Me. Iya, benar. Itu beda banget sih. Sama karakterisasinya Harry Potter. Agak beda. Cuman satu hal yang gue lihat dari Radcliffe ini kenapa gue nggak setuju nih ya sebagai Wolverine, agak culun deh. Ada ya sih? Itu kan dia culun kalau pakai kacamata. Kalau enggak, kalau ntar dia tambahin CGI taring gimana? Tetap menurut gue maksudnya nggak culun itu bukan yang culunnya nerd banget tapi kalau di Harry Potter emang nerd banget. Tapi maksudnya kayak lu harus kalau lu compare sama Hugh Jackman lah. Hugh Jackman tuh kayak manly yang bener-bener arogan banget. Bener Logan-nya ketara banget ya. Iya, itu songong lah. Iya, songong-songongnya Logan ketara banget. Lu jiper duluan. Alkoholiknya Logan juga. Iya. Adegan yang minum bir kan selalu, udah kayak alkoholik parah, Cok. Jiper, men. Iya, bener. Lu kalau ketemu dia di bar, lu kagak berani ngobrol. Iya, makanya. Kalau Daniel Radcliffe, halo bro. Daniel Radcliffe. Iya. Kalau Hugh Jackman baru tuh. Agak ngeri. Itu Logan banget sih. Makanya gue sudah kurang setuju. Aduh, gue setuju lagi. Gue setuju parah. Ini kita beda lagi nih. Beda lagi. Tapi ya kalian boleh lah tulis. Kita tunggu aja lah ya. Iya, kita tunggu aja. Ini kabarnya juga belum pasti sih sebenarnya dia mau jadi Wolverine atau enggak gitu ya. Dan cerita Deadpool juga masih agak susah nih. Ada yang bilang dia terkoneksi sama TVA. Dia ditangkap TVA gara-gara pakai terakhir kan Deadpool 2 kan dia pakai time machine cable ya. Ya kan? Dia ini mungkin gara-gara itu ditangkap TVA tapi agak susah nih connectivity-nya. Karena si Deadpool ini bisa breaking the fourth wall juga mungkin ya. Jadi mungkin dia lebih bebas kali ya. Dibebasin makanya. Mau di Fox, mau di Disney. Iya. Mau di Fox Disney bebas lah, suka-suka lu gitu Deadpool. Nah, oke. Yaudah lah ya. Kita langsung lanjut ke berita kedua, Det ya. Ya, ini sebenarnya kalau dibilang superhero enggak juga ya. Karena dia orang jahat ya. Iya. Tapi karakter komik book iya. Bener. Tapi memang kalau di film tuh lebih genre horor sih ya. Daripada superhero movie. Bener ya. Ya, ini kita bakal bahas mengenai Brightburn yang baru aja. Brightburn 2 nih. Iya, baru kemarin mau dibuat yang keduanya. Iya. Under development. Gila ya. Ini setelah berapa tahun? 4. Udah dari 2019 berapa tahun? 4 tahun ya. Setelah 4 tahun akhirnya dibikin sequelnya. Aduh. 4 tahun loh. Tapi gue inget banget kalau ngomongin Brightburn ya guys. Iya. Ini film yang pas 2019 tuh lumayan agak trending sih. Lu nontonnya pas kapan? Gue nontonnya nggak di bioskop sih. Nggak di bioskop ya? Udah agak pas udah agak lama. Agak lama ya. Kalau gue jujur aja gue nonton bioskop soalnya. Karena apa? Gue terprovokasi dengan marketingnya. Ini marketingnya soalnya kayak ngomongin superhero yang di saat itu superhero lagi jaya-jayanya. Tidak seperti sekarang. Sekarang superhero keluar aja lu ya. Ini film-film bagus kan keluar semua nih. Yang selain superhero. Bener. Gitu. Tapi di tahun itu 2019 Infinity War baru mau keluar. Ada Joker juga 2019. Iya gila. Thor Ragnarok. Ragnarok. Kayak lagi dewa-dewanya kita MCU kayak gitu. Nungguin Infinity War Endgame gitu kan. Nah, Brightburn keluar dengan versi horor, versi What If. Konsepnya menarik ya? Konsepnya menarik. Dia what if sebelum what if sih. Hah? What if. Oh iya, what if sebelum what if. What if sebelum what if dia. What if sebelum what. Jadi kayak ini anggap aja Superman, tapi ketika kayak orang tua tolol gitu. Iya kan? Sama emang dia juga nggak bisa ngontrol kekuatannya nggak sih? Makanya jadi bajingan. Iya, mungkin juga ada teori kan yang bilang kalau misalnya si Brandon Blair kan karakter utamanya kan. Nah, si Brandon Blair ini katanya memang dia diturunkan dari sama kan dari planet lain kan? Iya. Katanya bedanya kalau Superman
itu memang dia kan kayak symbol of hope gitu kan dari Krypton. Tapi kalau orang tua yang penyayang juga. Kalau misalnya si Brandon Breyer mungkin aja planetnya tuh memang untuk jadi kayak destroyer of the world. Iya. Jadi penghancur dunia gitu. Tapi menurut gue ya psikopat semua kali ya planetnya aja ya kayaknya. Maybe tapi ya maksudnya kalau kita ngomongin kayak karakternya si siapa namanya mak bapaknya ini sebenarnya yang menurut gue jadi penunjang dia makin ngaco. Makin ngelunjak ya. Makin ngelunjak. Bajingannya makin ngelunjak tuh. Kayak tapi jujur ya, maksudnya Brightburn ini yang gue suka itu kayak horornya simpel ceritanya. Tapi enak aja scene-scene-nya itu. Enak untuk dinikmatin ya. Nikmatin sebagai maksudnya kayak ketakutannya dapet gue. Iya, ngerti. Dapet. Bukan horor yang murahan, yang asal main jump scare. Memang ada beberapa jump scare, tapi ini lebih dibangun lewat scene per scene. Iya, ngerti. Scene per scene. Tapi kayaknya kita agak beda opini nih. Kenapa nih? Menurut gua. Menurut gua nih guys ya, Brightburn itu cuman sekedar Injustice Superman knock-off. Nggak original story sama sekali. Jadi gua ngerasa ya, gua kayak ngeliat Injustice Superman dibikin live action aja. Bener-bener sama sekali nggak ada bedanya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak Injustice Superman itu kan kita ngomongin superhero soalnya kan. Iya sih. Kalau dari sisi superhero bener nih. Tapi kalau gua ngeliatnya ini kan film horor aja. Gitu. Iya, horor. Kalau horor ini horor ya. Iya. Jadi superhero-nya tuh gimmick doang. Iya. Gimmick doang. Yang kita nonton horornya. Iya. Ketakutannya. Sama thriller nggak sih sebenarnya jatuhnya? Kan dia bunuh orang. Iya. Tapi maksudnya kayak adegan yang agak disturbing tuh kayak misalnya awal-awal. Aduh, yang adegan ini kena pecahan lampu. Wah itu agak ngeri. Gila. Tapi gue jujur skip tuh adegan. Gila kuat, Cok. Sumpah. Tapi yang gue malah lebih impress itu adegan ketika yang di awal pas bapaknya keluar tiba-tiba ayam-ayamnya udah dibunuhin semua. Oh iya, gue inget. Itu anjir kita kayak gue tuh kan paling gue jujur ya gue kan suka binatang ya. Apalagi maksudnya kayak gue ngeliat kalau binatang mati di jalan tuh kayak agak yang kayak ngilu kasihan Iba ya. Tapi bukan Iba doang tapi kayak agak jijik juga jadinya kayak apa sih gitu kayak apalagi nih udah dihancurin semua gitu kayak. Ini gue liat jadi baru pertama ini berarti si Brandon Breyer nih emang udah muncul nih sifat psikopatnya. Iya, psikopatnya udah muncul nih. Apalagi dia punya super power kan. Makin jadi dah. Hands-nya bagus banget dibuat pas yang itu cut pas bapaknya mau bunuh kan. Iya. Bapaknya mau dibunuh itu cut sini tuh. Dari bapaknya habis itu kok emaknya yang nemuin gambar-gambar psikopat itu kan gambar-gambarnya coret-coretan terus cut lagi tuh cut horornya dapet itu. Ya pas ini nonton gue bikin kaget. Wah, ini bapaknya beneran mau bunuh anaknya gitu loh. Kayak ya kan awalnya sebenarnya normal aja. Bener. Di awal. Kayak Clark Kent sama orang tuanya lah. Iya. Tapi gara-gara emang bapak sama mamanya nyemerak kalau Clark Kent dikasih tau dari awal kan? Iya. Dikasih tau dari awal maksudnya udah agak dewasa dikit dikasih tahu gitu. Iya, kalau dia tuh dari planet lain. Iya, ini buset udah tembak dadang. Gua langsung gila, gua langsung wah anjir mampus tuh bapaknya. Langsung mampus tuh. Gitu loh. Tapi kasihan kalau ngomongin Brightburn, ya kita nggak harus inget credit scene-nya. Lu tau nggak credit scene-nya? Ingat nggak? Gue lupa. Lu lupa ya? Pas itu gue belum nonton credit scene. Iya, soalnya lu nggak nonton bioskop ya. Iya. Tapi credit scene-nya guys, kalau lu nggak tahu ya, ini benar-benar ya justru yang trendingnya tuh gara-gara credit scene-nya. Emang apa itu? Credit scene-nya ada berita ya, di mana katanya ada manusia setengah ikan. Wah. Yang menghancurkan kapal-kapal di Laut Cina, Cina Selatan. Lah, terus ada lagi penyihir yang menyiksa orang pakai tali. Anjir. Nah, ini gue langsung inget apa? Aquaman, Wonder Woman. Iya bener. Anjir. Lu baru tahu kan? Gue baru tahu loh. Wah anjir, gila Cok. Lu yang udah zaman begini aja masih lumayan ini kan kayak hype kan. Apalagi di tahun segitu yang superhero lagi ini. Itu gila. Jadi kayak gue pikir, wah ini jangan-jangan mereka mau buat universe yang isinya hero-hero yang jahat. Iya. Atau bisa juga mereka buildingnya villain dulu. Baru karakter superhero nanti buat lawannya. Bisa juga. Iya. Banyak sih. Atau nanti hero-nya itu adalah versi villain dari universe DC Marvel. Bisa. Jadi bisa. Hero. Bisa. Iya. Banyak yang bisa dioper-aprik lah. Iya benar. Iya. Tapi apalagi ini produsernya James Gunn kan. Iya. Yang pertama kemarin kan. Iya menarik. Iya. James Gunn. Nah, yang gue suka lagi tuh kemarin pas si Brightburn ini keluar, awalnya kayaknya tuh kayak cuman kredit sini tuh cuman bikin fan service lah istilahnya. Ya ke fans DC gitu. Aquaman, ini kan. Iya. Tapi ya kira-kira kan kayak nggak ada apalagi udah 4 tahun kan. 4 tahun nggak ada berita apa-apa. Tiba-tiba keluar beritanya. Brightburn 2 in development. Aduh. Wah, kayaknya sih ngajutin yang tadi tuh. Iya, ngajutin udah tadi. team up jangan-jangan. Oh iya bener ya? Jangan-jangan ntar ceritain setelah 3 tahun mereka udah ketemu. Tim akhirnya up. jadi psikopat bareng. Udah gede. Jadinya The Boys ternyata.
jadinya The Voice gitu. Ya, tapi itu Brightburn 2, nanti kalian tulis di kolom komen aja kalau kalian suka nih sama film Brightburn yang pertama gitu. Nah, langsung aja kita ke menu utama kita hari ini. Bener. Ini menarik. dari kemarin pas gue lagi briefing dia, Dit, hari ini berita kita ini, langsung seneng banget deh. Karena gue bisa bawel guys di sini guys. Ya, Wah, ini udah. karakter favorit gue juga nih, yang ketiga nih. Tapi sayangnya gue denger rumornya mau trailernya keluar hari ini belum keluar sampai Iya, sekarang. belum keluar sampai sekarang. Jangan-jangan lagi Paling kita ada- nonton keluar sekarang. Ini lagi ngirimin konten ya? Iya, pas jalan sih. Tapi kita mau ngomongin hari ini mengenai Aquaman 2 yang kemarin teaser udah keluar. Iya, bener. Coba gue pengen tahu, Dit, impresi lu maksudnya pas Aquaman 2 ini keluar teasernya gimana, Dit? Ya, seperti biasa, Tim. Hah? Visualnya, Cok. Wih, Selalu memanjakan mata. tetep bagus ya, James Wan ya? Yang pertama kan juga kan? Iya. Iya, Visual pas di Atlantis. Terus buat yang pada nggak tahu nih guys, di teasernya itu ada scene di mana Aquaman ngendarain kuda laut Oh iya, raksasa. itu cakep banget ya. Iya, itu di komik namanya Storm guys. Sekedar info nih. Nah iya Itu tuh. menarik banget, Cok. Itu fan service bagi gue. Oh ini ya. Ini fan service bagi gue nih. Dito ini emang anaknya nih anak komik banget. Sumpah guys. Dia anak-anak komikal banget gitu. Kalau gue lebih ke film sih. Filmnya gimana nih? Gue ngeri guys kalau bahas film, tadi bilang review raba-laba lagi, ngeri gue. Makanya gue bahas dari sisi komik aja ya. Komik deh, pecinta komik. Tapi kalau buat gue pribadi, jujur, ini gue ngomongin konteks awal Aquaman 2 ya. Sebagai film ya? Iya. Ya sebagai film, justru Iya, iya, industrinya nih, iya, DCU iya. nih gimana nih? Nah, awalnya gue bener-bener hopeless. Kalau itu benar, gue setuju. Setuju ya? Iya, untuk urusan film sama kelanjutan universe, gue setuju. Kayak hopeless banget cuy. Kayak gini loh, mohon maaf nih ya, ini fans DC tapi untuk kalau fans DC mah dikit ya. Iya. Dan nggak tersinggung kan lah ya. at least. Kalau kemarin gue ngomong One Piece, nah itu banyak deh ternyata. Hujan dulu ya. Gila, dihujat bagus, ya, saya suka. Tapi kalau ngomongin DC nih, kita lihat konteksnya. Waduh, pertama film-film DC terakhir sampah banget ya. Bukan sebenarnya kalau buat gua, Flop. iya bukan sampah, Itu loh. flop. Buat gua sebenarnya bagus, kayak justru Flash. Kalau menurut lu mungkin Flash kurang ya. Flash kurang barang. Kurang banget kurang. Kalau buat gua sebenarnya lumayan. Betul, lumayan. Selain visual ya. Oke, kita aside komik dulu. Secara film gimana menurut lu? Secara film bagus. Secara film bagus. Bagus. Visualnya jelek loh tapi. Visual doang, ya. Visual doang menurut gua yang emang CGI jujur kalau visual Iya, CGI jelek. anjing, Tapi sampahnya. build up story-nya bagus, gua akuin. Story-nya Iya kan? bagus. Story-nya bagus kan? Fasenya cakep. Iya, bagus, bener. Fasenya Dan cakep. itu story baru loh, nggak pernah ada di komik manapun. Emosi Original dapat. story, emosi Actingnya dapat. Ezra Miller bagus banget. Acting maknya juga. Bagus banget Gua semuanya. nangis lagi Menurut gua pas di akhir film. oke. Scoringnya juga, scoringnya pas dia Scoring selalu Blue Beetle, Flash, DC selalu. DC selalu bagus. DC selalu bagus. Pernah gagal. Nah ini ngomongin Blue Beetle juga banyak flop juga di industri kan. industri flop. Tapi Duitnya- dia balik modal loh. Balik modal, tapi Iya. maksudnya kayak ya, dibandingin DC yang dulu. Iya, balik modal dikit sih. Tapi buat gua bagus Blue Beetle. bener. Bagus Kalau itu banget. gue setuju. Compact, family friendly gitu kayak enak aja, heartwarming gitu kayak. Iya. Tapi ya memang industrinya nih flop nih. Nah, apalagi ngomongin Aquaman. Ditambah lagi terakhir tuh yang pas tes screening tau kan? Iya, iya. Beritanya tes screening si Jason Momoa bilang, "Wah, filmnya hancur," dia bilang. Waduh, Itu kayak, wah anjing, kalau si udah pemeran yang bilang gitu apalagi kita yang nonton. masa sih? Film pertama kan dapat 1 billion. Unexpectedly 1 billion loh, ngalahin pendapatan Batman vs Superman. Oh iya, top 5 Warner Bros gak sih? Iya, Tahu gua. top 5 Warner Bros. Wah, gila. Gila. Tapi kemarin makanya gue anjing kenapa? Apa karena pergantian story? Jadi kacau. Jadwal syuting kacau. Kena nggak sih? Covid. Berusaha ini juga nggak sih? Berusaha untuk fit in ke universe James kan mungkin ya? Mungkin. Mungkin. Karena kan di The Flash juga udah dikasih tahu, Jason Momoa bakal Mungkin. balik. Nah, tapi yang bikin ancur lagi nih ya guys, yang gue kasih tau nih ya. Ini kan pasti kita bingung nih. Wah, oh, gue ini jadi takut loh, jujur. Gue baru denger. takut. Oh, lu bertahu ya? Iya, kalau yang si Jason Momoa bilang film ini hancur, gue baru tahu. Iya. Makanya kemarin di reshoot lagi. Kacau. Trailernya makanya. Lah, ini Trailernya kan makanya Desember. ngaret banget ya? Ngaret banget. Loh, Desember baru keluar ini bentar lagi baru mau keluar. Malah baru keluar teaser, trailer belum kan? Trailer belum. Wah, anjir. Ceritanya nggak jelas. Udah. Ceritanya jelas dong. Kan itu bromance si King Orm siapa? Tapi- Semester. Tapi secara universe Dit. Iya, iya. Secara universe gini loh. Ini kan katanya si Jameson ini katanya nggak terkonek sama DC yang mana. Nggak ada koneksi. Ini standalone. Kita cuma cukup lanjutan dari Aquaman 1 doang. Udah gitu. Itu pun kagak katanya. Karena dia bilang tidak terkoneksi dengan film DC apapun. Dia bilang gitu ya. Wah, ini jujur ini tolol sih kalau beneran. Aneh kan? Sumpah. Nah ini Gue sebagai fans DC ngakuin ini tolol guys beneran. agak aneh makanya gue kayak Aneh ini. makanya gue flop. Makanya yang gue harapan terakhir gue
Ya udah, kita side story kita kesampingkan dulu. Kita lihat filmnya aja, coba dibikin bagus gitu. Iya, Itu yang bisa nyelamatin tuh. Kalau emang film bagus, oke lah ya. Bener. Tapi kalau udah, kalau filmnya udah kayak kemarin, terus abis itu kayak ceritanya nggak jelas nih, mau ke DCU enggak, ke DCU enggak. Iya. Wah itu kacau. Wah, itu Kemarin sampai cameo-nya Bruce Wayne katanya mau dimasukin, terus enggak, terus masukin lagi. Kayak kacau. Iya, bikin bingung juga nggak sih? Nggak jelas ini. Aquaman. Emang ini film paling aneh deh. Makanya kita tunggu dulu trailer nih. Belum keluar lagi. Baru gitu. kita judge nih. Baru kita lihat nih aneh. Tambah lagi masalah Amber Heard. Iya, aduh. Berharap dipertahanin ya. Tapi nanggung juga nggak sih? Pengen dipecat juga udah mau bubar universe-nya. Tapi jujur, kalau buat gua pribadi ngomongin Amber Heard, kalau gua sebenarnya nggak terlalu masalah gini. Kalau gua ngomongin Amber Heard ya, gua nggak usah campur adukin lah antara dia sebagai aktris sama dia personal. Kehidupan pribadinya benar. Menurut gua gitu. Iya. Karena Jadi penonton yang bijak aja lah. Ya, Kita gitu. nilai dia sebagai aktris Aktris udah. aja. Kita nilai dia di Aquaman 2 sebagai aktingnya bagus atau enggak. Iya, kalau Masalah emang- nilai di di kasurnya Johnny Depp. Iya. Di jalanan juga. Jangan juga ya. Astaga tuh orang. Nih, gua kasih tau nih. Amber Heard ya, selama dia memang bagus aktingnya. Ya udah kita oke lah, kita Tapi apresiasi aktingnya lah. bagus nggak? Bagus. Bagus kan? Apalagi Iya kan? seksi. Wah, lama. Cocok banget jadi merah. Sumpah ya, kalau misalnya Disney waktu itu bikin apa? Little Mermaid pakai karakternya si merah. Wah, itu cocok parah sih. Damn, so hot, man. Rambut merah. Damn, gila, jujur. Hotnya parah banget. Cocok. Bodinya kayak gitar Spanyol lagi. Kenapa gitar Spanyol aja? Kenapa jadi gitar Spanyol? Nih, gini. Gue kan dari awal kayak waifunya gue gitu kan, kayak Harley Quinn dong. Iya Margot jelas Robbie. lah, Harley lah. Harley Quinn. Tapi Margot Robbie. pas merah keluar, waduh men. Iya. Gila udah pakai baju yang... Padahal badannya tertutup loh, sopan maksudnya. Tapi tetap bisa ngeliatin kalau wah ini orang tuh seksi. Lu Harley cakep Quinn gitu atau loh. Margot Robbie atau... enggak, jangan Margot Robbie atau ininya. Apa? Harley atau merah? Harley Quinn atau merah? Susah dia. Nggak tahu ya, udah susah. Karena emang... Gila. Dulunya top global, Cok. Top global. Top global waifu sumpah. Top global, top global grossing. waifu. tapi jujur, maksudnya acting dia juga bagus. Iya, acting juga Chemistry bagus. dia sama Iya. Jason Momoa di Bener. film pertama bagus. Bagus banget sumpah. Jadi dia nggak cuma menampilkan visualnya yang bagus ya, tapi actingnya juga bagus. Nah, My dog stepped on a bee. kemarin di trailernya ada dia keluar tuh katanya. Iya, Cuman katanya rumornya dia cuman dari yang awalnya segini durasi dia mainnya dia cuma 10 menit doang dipotong. Iya, Itu kan tapi menurut gua kayak aduh itu ngerusak film gak sih? Iya, bener. Jadi Apalagi merah kan bagus banget, bukan bagus. Penting. fundamental. Iya, fundamental. Untuk karakternya si Arthur Curry. Oh iya, pacarnya Pak. Iya, pacarnya masa iya dihilangin begitu aja. Iya. Mentang-mentang mau bikin bromance sama si Ocean Master. Iya, orang-orang di film pertamanya. Iya. Itu film pertamanya juga chemistry-nya dapet. Bagus banget. Iya, bener. Gue suka banget tuh pas lagi development kata di kapal, yang Iya. scene-nya sunset gitu kayak Bener. my god damn. Pas kissing ya, gila scene yang muter itu kamera Iya. muter di laut, Iya, yang beneran. di-cut sama KPU atau apa tuh, gue lupa ya. Di-cut gitu di bioskop. Bagus. Ya. Bagus banget. Kita jadi tidak mengerti gitu ya. Ini udah pacaran atau belum? Kagak ada. Itu yang gue apa sih gitu ya. Sayang banget ya. Iya, tapi ya ini katanya si Amber Heard tetap dimasukin di Aquaman 2. Kita tinggal tunggu trailer gimana. Semoga aja ya sayang sih kalau misalnya harusnya Bener. keluar tadi kita bahas kan. Iya, sayang banget. Karena ini bakal ngebahas ini juga gak sih? Ceritanya. Dendamnya si Black Manta kan? Black Manta. Makanya ini menarik banget nih guys. Gue suka banget Sumpah. Black. Soalnya kan kalau mau ngomongin rival abadinya kan bukan orang dong. Black Manta dari dulu. Dari dulu sampai sekarang Black Manta. Black Iya, dari di Manta. komik. Iya, gue suka banget lagi. kan, iya. Armor-armornya keren banget nih. Iya, setuju. Suka banget ya, tapi oke lah itu mengenai Aquaman 2. Nah, tapi nih sebelum kita tutup nih ngedate kita kali ini karena beritanya cuma dikit ya. Kita ngomongin dikit date. Karena ini kita kasih penghargaan lah gitu ya. Oke. Karena DCU bisa gua anggap selesai setelah ini gak jelas juga ya. Iya. Mau Aquaman 2 atau Blue Beetle atau kapan ya atau The Flash. Iya, meskipun agak jelas ya. Agak nggak jelas. Tapi ya gini, anggap aja ini udah penutupan gitu ya DCU. Iya. Jadi kita kasih penghormatan terakhir dengan kita bikin top 5 list. Ya biasa gue bikin di nyari ya. Di ngelantur rekomendasi ya menurut ngelantur. Tapi
kita ngomong di ngedate aja karena ya kebetulan Bang Dito juga lumayan suka nih sama DC. Betul. Dia fans juga DC. Jadi kita compare kali ya. Iya. Top 5 gua, top 5 lu secara ya simple aja, secara singkat aja. Kita compare sama kalian juga. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Top 5 DCU guys, komen. Top 5 DCU. DCU ya. DCU. Lu jangan bilang top 5 DCU. Ntar masukin di Batman lagi. Iya, ntar lah Bang, Batman yang si Joker Jack Nicholson udah makan masuk. Ya. Aduh jangan ya guys ya. Oke. Jangan, guys. Ya, langsung aja gua mulai dari siapa dulu ya? Lu dulu deh. Gua dulu ya. Nomor 5 lu siapa? Gue sebagai host ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 ya gua taruh. Ini gue yakin bakal kontroversi. Oke, Karena banyak banget yang nggak suka. Oke. Banyak Apa hatersnya. Banyak yang benci film ini. Tapi buat gua one of the best. Buat top 5 DCU masuk. Top 5 BVS. Defense sama Batman v Superman Ultimate Edition. Oh, Edition jelas. Iya dong. Itu juga masuk top 5 gua. Bener. Oh, masuk? Masuk lah. Kan itu bagus banget filmnya. Yang Ultimate Edition yang ada tambah 30 Tapi banyak hatersnya, Pak. Ya kan mereka nggak nonton yang Ultimate Edition. Tapi banyak banget yang gak suka loh, benci banget. Tapi buat gue ya, jujur ya, Pada benci sama kita ininya kita, nggak sih? kita kesampingkan theatrical version Iya. karena banyak yang di-cut. Itu tadi di sensor aja ya, Mel. Iya, sorry nih. Gua pengen dapat endorse lagi nih dari mereka nih. Iya, soalnya gue kritik apa aja, jujur. Ya, ngomongin Warner Bros. Banyak yang bagus yang gue suka. Wah, Iya, gila, The Dark Knight Trilogy. Wah, gila. Emang blunder aja mungkin ya. Iya, cuman emang yang kemarin maksudnya yang di theatrical kan kenapa di-cut-cut tuh banyak Iya, gitu sayang ya. banget. Sayang banget. Soalnya pas yang Ultimate Edition pas keluar, gue Iya. nonton di HBO Go, bagus banget Batman Bener. v Superman. Adegan-adegan yang kenapa? Yang di-cut. Iya, kenapa di Batman v Superman jelek? Karena Banyak yang di-cut, jadi nggak nyambung. iya, Superman-nya. Kalau dari sisi Batman jelas. Batman kenapa dia bisa benci sama Superman? Iya. Dari yang di awal dikasih lihat gedung hancur, ya Iya. kan? Wah, anjir dia marah ngeliat peristiwa di yang itu Man of Steel. Yang lawan hancur. General Zod. Iya, Iya. kantorannya pada hancur semua, mati semua kan. Iya. Wow, kesel dia kan. Jelas. Superman-nya kenapa benci sama Batman? Yang Di theatrical kagak dikasih lihat. Bener. Di Ultimate Edition Dikasih kasih lihat lihat. berapa sama orang bahkan yang cewek itu lagi di court lagi di mana. So, wah ini Bener. di koran gitu kan. Wah ini apa namanya vigilante. Setuju. Wah dibunuh-bunuhin. Kan dia selalu udah bunuhin orang kan. Iya. Batman-nya Seenaknya sendiri lah. Superman nilainya Batman seenaknya sendiri. jelas gitu. Batman v Superman jelas. Batman benci Superman, Superman benci Batman. Di akhir ada Doomsday dan itu juga kenapa dikasih lihat di trailer Doomsday-nya gitu ya. Tapi secara film Emang bagus. orang benci karena Martha yang terakhir. Oh iya. Tapi kalau buat gua, kenapa sih selalu orang fokus sama hal itu gitu loh? Iya. Lu cuman fokus sama satu scene yang memang, jujur gua juga bilang tolol, jujur. Iya. Kayak kenapa sih lu kasih sama-sama Martha kan? Ah, iya. Tapi lu tahu nggak, Zack Snyder akhirnya udah ngasih klarifikasi. Kenapa si Superman akhirnya berhenti pas dia udah ngomong Martha? Kenapa? Bukan karena nama ibu mereka sama. Superman itu berhenti karena Superman sadar Batman juga punya ibu. Dia juga manusia sama kayak dia. Oh ya, yang gua tangkap gitu juga. Iya, yang kita tangkap gitu kan. Tapi maksudnya tetap aja, maksudnya Pembawaannya tolol mungkin ya. scripted-nya. Iya, scripted-nya bener-bener. kurang menurut gua. Eksekusinya. Eksekusinya kurang. Oke, kalau misalnya emang mau dibuat scene-nya diganti menurut gua. Iya, Jangan iya. kayak gitu. Cuman ya udahlah, itu cuma satu scene. Tapi Di antara kesihkan bagusnya, lu lihat sebelumnya aja deh Iya. Batman pas lawan Superman-nya anjir itu bagus banget. bener-bener. Yang sampai dia diputer-puter pakai tali. Iya, bener. Gila bagus Setuju, Cok. banget ya. Ya itulah dari Batman v Superman dari gua peringkat 5. Lu apa peringkat 5? Peringkat 5 dari gua adalah yang baru keluar, Blue Beetle. Kayaknya gua nggak usah jelasin banyak-banyak. Masuk 5 Semua ya. Semua pasti tahu lah alasannya kenapa. Tapi gue juga suka. Iya kan? Itu film bagus, eksekusi bagus, story-nya juga bagus. Ya maksudnya. Kurang di villain doang menurut gua. Oh ya villain. Iya, villainnya kurang. Tapi secara film masa matang Chemistry-nya kan? juga bagus. Iya, matang. Iya, matang. Film Si matang. Bruna sama siapa? Solo. Bagus banget. Beneran. Bukan film mentah lah. Ya. Iya. Udah film bagus gitu. Iya, udah film bagus. Emang simple. Iya, bener. Simple. 5 belum itu lah ya. 5 Blue Beetle. Langsung 4 nih. Empat Cepet lu aja apa lah nih? Cepet ya. aja. Peringkat 4 ya gua taruh dulu. Wonder Woman. Oke. Wonder Woman sih. Acceptable. Apa ya? Ini film yang Patty Jenkins bagus banget. Jujur. Fight scene-nya kan dia juga dibantu sama Zack Snyder kan? Oh iya, karena Fight masih choreography masih sama dalam fight choreography-nya. masih dalam universe Zack Iya, Snyder. masih dalam universe Zack Snyder. Makanya dia ambil alih. Aduh bagus banget. Itu bisa gue bilang ini kayak ini film tentang Perang Dunia 1, bawa-bawa sejarah Bawa-bawa dari cewek. awal. Iya. Tapi nggak kerasa kayak SJW. Bener. Bawa-bawa cewek tapi nggak kerasa kayak SJW. Gak ada SJW. itu dia. Gak ada SJW-nya. Bener. Di film di openingnya dikasih lihat flash forward jarang-jarang Iya, ya. iya, iya, Flash iya. forward dari awal ketika dia dapat foto dari Bruce Wayne dikasih kan. Iya.
Itu indah banget ya dari awal. Oh ternyata flashback dia cerita-cerita sampai di akhir. Thank you Bruce Wayne dikasih fotonya. Dia jadi flashback lagi cerita romantis sama si Steve Trevor. Steve Trevor, iya bener. Gue suka banget karena kalau di New 50 Comic kan kalau nggak salah Steve Trevor itu ada di zaman modern kan. Iya bener. Tahu gue kan. Si Chris Pine-nya bisa masuk ke zaman dulu tuh. Iya, tapi kalau di sini Iya zaman dulu. Iya, zaman dulu. Tapi bagus. Iya langsung mati lagi. Kasihan Cok. Tapi bagus banget. Tapi bagus bener chemistry-nya. Meskipun itu cuma kayak satu film. Ini tuh, aduh, enak banget ngeliatnya romansnya ketik si Diana sama si Steve Trevor. Gimana development karakter dari awal mereka pertama kali ketemu, Iya, terus bener. yang dansa-dansa mulai dekat gitu ya, sampai di Yang terakhir. akhirnya berlayar bareng. Iya, terakhir pas si Steve Trevor mati, dikasih kontraknya di awal yang marah-marah si Diana-nya. Lu kenapa hentiin gue bunuh si jenderalnya? Bukan jenderalnya, si Dewa Aresnya tuh, ya kan? Makanya dikasih kontraknya marah-marah, mati. Iya. Ngorbanin diri, bunuh diri, wah gila tuh. Man, apalagi damn hot. Ya. Lagi-lagi Gal Gadot, the best ya. Lu. Model Cok. Ya, peringkat 4 siapa, Dit? 4 nomor 5 lu tadi, BVS. Nggak usah Oke. dibahas lah ya, sama Iya. persis. Sama persis ya. Sama persis argumen gue. Sama persis. Ingat, BVS-nya Ultimate Edition, udah pasti. Bukan BVS yang theatrical. Hah? Oh Bukan iya, BVS yang iya iyalah. jelas. Nggak mungkin Iyalah. dimasukin list kan. Waduh, itu jujur sampah sih. Iya bener. Jujur sampah kalau itu ya. Kayak film setengah matang Cok, theatricalnya. Iya, tapi BVS Ultimate Edition gila ya, Iya, keren banget. Oke, langsung ke peringkat 3. Peringkat 3, gue masukin yang ringan-ringan tapi gila keren banget, gue suka banget. Yaitu The Suicide Squad. Wah, setuju. Gila Gue ya. juga masukin itu. Oh mas, pasti Gua juga lah. masuk, gua juga Siapa masuk, sih yang gua gak suka The Suicide Squad, bro? Iya, bener. Tapi lu, ya nanti deh ya, nanti. The Suicide Squad kalau buat gua, pertama James Gunn. James Iya. Gunn kalau udah buat film tuh udah dari hati, Pak. Iya bener. Dari hati gue liat udah. Karena ini dia film. nerd juga, dia baca komik, akhirnya dibikin jadi live action. Dan dia paham lah. Dan dia itu bisa skill utama dia ya, bisa ngebuat karakter yang gak penting, yang Jadi orang penting. gak tahu. Iya, jadi tahu. Jadi aku jadi Contoh, Bloodsport, Peacemaker. Oh iya, Peacemaker. siapa yang tahu Peacemaker? Dan siapa yang peduli sama Peacemaker? Bener. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli, Cok. Bahkan Rocket pun kalau di komik kan bukan Oh, Rocket Raccoon. Iya. Rocket Raccoon kan cuma tampil di 6 komik Marvel sebelum ada MCU. Nih. Dan itu ingat guys, tampil bukan komik solonya dia. Tampil, cuma tampil di 6. Tapi kita bisa ngerasain itu Iya, pentingnya karakternya gimana? di Iya. GOT3. Iya bener. Jadi kita bisa di side-nya si Iya. Rocket. Sama kayak Peacemaker juga kan, sampai dibikin spin-off. Iya, Lawan Peacemaker. Project Butterfly. Siapa yang peduli sih Peacemaker ribut sama Project Butterfly? Nggak ada. Iya. Sebelum dibikin itu series. Iya, The Suicide Squad itu komedinya ngakak sepanjang Bener. film. Iya. Sepanjang film ngakak, sinematografi dewa, Gore-nya dapet. secara production design gokil, Bener. Fight secara koreografinya juga Fight bagus. choreography bagus banget. Yang Margot Robbie ribut pakai kaki. wow. Dicekik, ininya pakai kaki. Wah, itu gila. Pas lagi dia scene romance sama itu si pangeran iya, pangeran negara yang Cina itu ya? bunga-bunga itu. Iya, iya, itu juga gila. Itu pure cinema sih. Pure cinema. Pure cinema semua. Kayak bahkan karakter-karakter kayak karakter tolol kayak King Shark Iya, iya. sampai semua Bisa orang jadi lucu. semua orang suka gitu. Iya. King Kayak Shark, Groot jatuhnya. King Shark di komik kan anjing serem kan. Iya, serem. Oh, Dia kan Groot. villainnya The Flash kan? Villain The Flash. Dia tuh pengen sama bunuh Superboy. Barry. Iya, sama Superboy. Lah, si di situ kita bikin Jadi karakter tolol. oh, cocit banget. Yang dia di akuarium Iya. gitu. Terus bikin boneka Peacemaker. Oh, itu komedinya sama Peacemaker. Iya, sumpah. Itu suka banget. Ini bisa gue bilang kayak favorit gue. Enggak, favorit kedua favorit gue. Tapi untuk terbaik, nomor 3 terbaik, The Suicide Squad. Oke, lo Dit. Gue Ya. 3 sama, Suicide Squad. Wih, Suicide Squad persis. Kalau gitu tadi kita langsung bahas Sama. bareng aja. Bareng. Iya, tapi ya gitu ya. Sama, argumennya juga sama. Sama ya? Alasannya sama persis. Karena emang seneng aja kan? Iya bener. Selain karena, aduh ini disensor kali ya? Apa? Selain karena scene pahanya Margot Robbie sih. Yang kayak gitu. Ya tadi udah dibahas. Oh mau dong gue. Sampai pingsan gak apa? Iya, tapi maksudnya kayak yang Coba, di coba. awal-awal tuh kita kayak dibikin kaget kan plot twist kan Iya bener. yang mati semua. Iya yang mati Sampai semua. bahkan Captain Semua Boomerang. mati kan? Iya Captain Boomerang. Karakter sentral yang di komik malah dibikin mati cok. yang gue paling ngakak tuh Shin Gun yang dedenya si James Gunn Oh, iya, yang iya. jadi si ini Weasel. Weasel amat gak yang dia Weasel. itu makanya yang gue suka dari James Gunn tuh komedinya pak. Bener. Yang turun dari pesawat ternyata bilang kenapa pada nggak bilang kalau misalnya dia nggak bisa berenang si Amanda Waller. Amanda Waller di komik yang sebangsat Seserius itu itu, ya iya. dibikin jadi lucu. Iya bener.
Tapi bagus Eh, banget itu bisa James Gunn emang gila sih. Gokil, gue suka banget Nih sutradara. jangan-jangan di DCU Batman dibikin kayak gitu lagi. Tapi kalau Dibikin jangan, karakter kalau awal. Jameson jujur jangan ya. Kalau Batman jangan. Kalau Batman jangan, Kalau Batman jujur jangan. banget, Kalau jangan. Red Hood gimana? Red Hood ntar dibikin jadi pelawak gimana? Batman tetap dark nih. Red Hood jadi lawak tuh. Mungkin gimana? pelawaknya lebih kayak model-model Homelander boleh sih. Yang agak brutal-brutal gitu Iya, boleh, iya. boleh. Yang ngelawak-ngelawak tapi psycho dikit. Iya. ya. Ya, tapi oke, kita langsung masuk kedua ya. Oke. Yang kedua ya, DCU terbaik menurut gua kedua jelas-jelas Aquaman dong. Aduh, gue malah gak masukin dia tuh, Aquaman. Karena menurut gue dia cuman bagus di ini doang, grossing doang. Oh, kalau gua Dia di bagus. 12 in box office kan? Di 12 in box Tapi office. kayaknya Tapi gua- visual yang bagus beneran gue. tapi kayak gue kayak gue sama dia kayak Upin Ipin gitu ya, punya apa ya, punya koneksi. Gue yakin sama dia peringkat sama nih. Iya, Kayaknya sama sih. Iya, iya. Jujur kita gak ada ngomong dari awal ya. Iya bener. Gue cuma Ngomong briefing awal. dia, bikin ya dia top 5, udah. Iya, udah. Tapi gak ada ngomong. Bener. Nah ini kayak sama nih, pilih gue. Iya, bener. Kalau misalnya emang sama berarti emang ini film dewa ya. Iya, bener. Emang dewa ya, setuju lo ya? Sutradaranya juga. Iya, oke. Di kedua ya, di kedua. Dua cukup lah ya, Aquaman. Aquaman, Udah ya. dibahas juga tadi kan? Ya udah CGI-nya gitu ya, Jason Momoa dewa. Jason Momoa. Shot-shot sinematografi James Wan jujur aja, maksudnya dia bikin kan dia horor ya, Iya, dia- Annabelle, Iya. Conjuring, jujur. Dia bikin film secolorful Aquaman. Iya tapi maksudnya di Annabelle Conjuring gue agak nggak suka sih, maksudnya shot-shotnya gitu aja, Iya, panning iya. shot kan, horor-horor kayak sampah. Tapi pas dia bikin Aquaman, Wah. lu inget one shot yang Keluar pas semua talent. lawan Black Manta Iya, iya, iya. di Itali? Iya. Anjir kejar-kejaran gila itu kayak. Gila, cuy. Oh my god, itu bikin mata gua mimisan gitu ya. Mata bisa mimisan itu nonton Aquaman. Gitu. Nah, lo udah. Nomor 2 udah disebut sama dia tadi, Wonder Woman. Oh, udah fix nomor 1 sama dah. Nah, fix kayaknya nomor 1 sama nih. Iya. Langsung aja nomor 1 kali ya. Langsung aja ya. Sebut bareng. Sebut ya? bareng. Kalau beda gimana? Lengkap ya? Lengkap. Lengkap ya? Iya, lengkap. Nomor 1 Satu adalah Justice Zack League Snyder. Snyder Cut. Sama aja lah ya. sama aja. Tapi Zack Snyder's Justice League. berarti jelas-jelas. terbukti. Sama loh. Gue yakin kayaknya lu pada juga sama. Iya. Tapi jujur aja ya, maksudnya ini Iya. film kan Film 4 jam, tapi nggak lu nggak tahu 4 jam. 4 jam. Kagak ada di bioskop. Kagak ada di bioskop tapi. Jadi lu kagak tahu nih sekalian buat nih mungkin masih belum tahu, mungkin Iya. kudet banget ini soalnya ini udah zaman kapan berita. Kalau lu pada saking kudetnya nih kayak kameramen gua deh. Soalnya dia bukan pencinta superhero ya. Jadi dia nggak tahu. Jadi Justice League itu awalannya Zack Snyder yang sutradara. Iya. Tapi kan ada Terus anaknya kasus, meninggal. ada meninggal. Ya, ninggalin lah. Resign. Iya, resign. Jadi Joss Whedon, Joss Whedon-nya- sutradara Avengers 1. Iya. Yang pas dibikin Justice League jadi tolol filmnya. Iya, sumpah. Kayak goblok jujur aja. Demi apapun, Gua nangis, Cok. gue sih kritik abis-abisan mau ngomong goblok, kritik tolol filmnya ya. Jujur ya, sorry tuh sih, Joss Whedon, lu bikin di Avengers 1 bagus lu. Tapi kalau lu bikin kayak gitu di Justice League, lu tolol. Jujur. Sayang banget, Cok. Gini, gue bukan hina sebagai karakter si Joss Whedon ya. Maksudnya Joss Whedon kayak mungkin dia punya style sendiri dari saudara gitu. Iya. Dia mungkin bagus bikin saudara. Tapi mungkin dia nggak Nggak ngerti cocok. Iya, nggak ngerti karakter DC mungkin. DC. Maksudnya, Iya. ya mungkin karena dia juga terpaksa kan. Kayak, wah gue harus nerima nih. Iya. Kan Joss itu Whedon dari juga Zack kan. Snyder. Iya. Jadi kita nggak bisa salahin Joss Whedon juga guys. Nggak bisa, itu industri men. Bener. Wah sini lu, udah. Wah Zack Snyder udah hilang. Wah kayak dipaksa men. Kayak Masalah kan juga dia keluar karena anaknya meninggal kan. Nggak bisa disalahin juga. iya, timingnya juga ribet kan lu. Iya, bener. Harus tanggal segini gitu ya. Harus ini ya, Iya. harus jadinya jam segini, tanggal segini kayak. Bener. Ya, Joss Whedon makanya jadi hancur. Kayaknya bener murni ini deh. Joss Whedon tuh nggak ngerti karakterisasi Nggak karakter ngerti. Justice League. Iya, itu tapi Iya. Batman-nya kenapa Sumpah, dibikin Cok. oh Tuhan Batman-nya. Iya, anjir. Justru- Enggak, gue lebih malah nggak suka Barry Allen dibikin jadi cabul, Cok. Yang scene Oh. tidurin Wonder Woman. Itu- Sumpah, Cok. Gue kesel banget Itu kan si itunya nggak sampai kesel banget kan? Iya. Si siapa? Gal Gadotnya kesel. Gal Gadot kesel. Karena dia nggak mau meranin karakter Nggak mau. itu. Akhirnya pakai body double. Iya nggak mau. Oh, tapi kita emang agak gimana gitu. Iya. Pas lihat sini itu. Cuma gini loh. Cok. Ya, kalau buat gue sih itu nggak terlalu yang gimana. Kalau buat gue lebih ke Batman ya, karena gue fans Batman banget kan. Anjing kenapa Batman dibikin kayak jadi kayak Tobey Maguire, my back. Toh apa sejak kapan Batman begitu? Batman tuh nggak lemah, cuy. Ya Allah. Anjing, Batman lu mau digebukin sekalipun, Iya. wah, Iya, Batman gitu loh. Batman Robert Pattinson lu udah dikeroyokin, Udah ditembakin malah, bukan dikerokin lagi, ditembakin. udah disuruh. Masih ada serum, cep. Wah, Iya. itu Batman. Gue kira scene yang di ini yang di bar yang ditembakin. Oh iya. Ternyata yang di Iya, yang itu ya kan yang pakai Iya, serum. iya. Gitu. Itu Batman. Otak, badan udah nggak kuat, otak ada. Iya benar.
Justice League Jos. Tapi di Snyder Cut, woohoo! Man, Batman is Batman. Batman is the back. Itu the real Batman cuy. The real Jadi Batman. leader, Bener. cuk, tembakin, Iya, bener. perisanya masuk, Iya. diambilin dulu tuh senjata-senjatanya. Meskipun Batman pakai pistol ya, cuman wah gila sih. Dia kagak punya kekuatan, Pak. Iya bener. Dia bukan Dan dewa. harus melawan alien ya. Iya. Terpaksa pakai pistol dong. Kagak, dia bukan dewa, bukan speedster, Manusia biasa. bukan alien. Iya. Dia yang atur semuanya, strateginya. Emang gila itu. Alfrednya dikasih development karakter. Iya bener, setuju. Itu gila sih. Dia bisa dikasih lihat kayak iniin apa namanya tuh gelas, Iya. cara ngaduk teh. Iya. Alfred betulin gadot Wonder Woman loh, yang British banget gitu kan ya. Dikasih tahu sama Alfred kayak itu development karakter buat gua. Bener. Gitu. Sampai kayak kecil-kecil kayak Flash-nya. Karakter development Cyborg juga bagus nggak sih? Cyborg dari dikasih awalnya dia rugby. rendah banget. Iya. Iya, main American football. Main American Gak dikasih lihat tuh football, di nggak Justice dikasih League. lihat. Nggak jelas tuh. Ini semuanya dapat sinematografinya. Perpustakaan, iya. Dan color tone Steppenwolf-nya. Oh Iya, my gila. god. Steppenwolf-nya beneran kayak alien asli sih. Kalau yang di Justice League kayak orang nggak sih? Kayak orang. Kalau Bukan kayak orang. Bukan. kayak orang kalau kata gue. Enggak kayak orang. Apa? Lu mau tau kayak apa? Kayak apa? Ya. Kayak nenek-nenek yang lagi pakai rok tapi ada di pinggir jalan tol gitu. Itu. Ya. Yang parah sih. Karakter desainnya juga beda banget ya. Justice League 2017 sama yang Snyder Cut. Semuanya sih. Semuanya beda cuy. Itu Superman-nya beda. fase. Wonder Woman-nya beda. Fasenya. Ya, ada face juga. Fasenya, lu lihat Joss, itu kan yang adegan Joss Whedon tuh yang Steppenwolf yang pas lagi invasi Amazonian, itu kan Iya. cuma berapa lama kan? Iya. Di Di Snyder Snyder kan diceritain detail, lengkap. sampai yang itu yang hancur kan, hancur, Iya. tiba-tiba dar, wah, itu dar, bum, bah, gila fasenya cakep banget. Goro-goro dikasih lihat, Iya, gue dikasih lihat bener. perang-perang dewa dikasih lihat, Ada Green Lantern. Iya. Meskipun cuma ngeluarin sinar doang tuh. Nggak ngeproyeksiin apa-apa. Gue sih emang fans Zack Snyder sih, jadi emang gue suka banget. Ya bahkan film-film Watchmen aja gue suka banget. Iya, Jadi, bener. ya. Kalau gue jujur nggak suka Zack Snyder. Tapi nggak gue cuman nggak suka sama cara dia mengkarakterisasikan karakter DC. Cuma Oh. kalau sebagai sutradara, Sutradara, iya yang kan. mendirect film, iya gue suka. Lagi-lagi dia komikal kalau Iya, gue gua film. komikal nih. Iya gitu. Tapi ya lah ya gitu aja dari list dari kita dan berita-berita hari ini. Ya kita kasih komplimen buat kalian karena kan beritanya cuma dikit dan superhero kan. Jadi kita kasih lihat list dari kita top 5 dan sama-sama film pertama sama. Jadi ya emang itu film dewa. Kalau kalian mau nonton semua di HBO Go 4 jam worth it banget. Kayak nggak kerasa 4 jam ya. Iya, kayak nggak kerasa 4 jam. Gitu. Ya itu buat komplimen itu aja sebelum nanti kita nonton Aquaman 2 trailernya kalau misalnya udah mungkin nanti bakal gua bahas sedikit kalian mungkin di TikTok atau di YouTube nanti kita lihat aja. Oke, gitu aja dari gua dan Ken Gardit, Iya. terima kasih sudah menonton. iya dan ya udah seperti biasa ini video selalu ada di Anto Studio, Bro. Anto, benar. Studio dengan segala macam keunikan yang dipunya ya. Ada hanger, ada steamer baju lu bisa pakai, monitor segede gaban kita kan dari tadi ada monitor maksudnya kayak enak gitu loh. Iya, enak. Ini ya Kalau mau lupa tinggal ngeliat, Iya, kan? live streaming bisa gitu. Kayak studio enak sih. Banyak banget lagi tema-tema lain yang nggak cuman kayak gini doang studionya. Jadi enak banget deh lu tinggal klik link yang ada di bawah buat dapetin Anto Studio ini dan jangan lupa juga baju-baju dari Ngelantur yang tadi itu di awal kan kalian kan? Ah, Here we go, bro. Here we go. Ini co-host dari Ngelantur. Bri Romano. Mantap. Bri Romano. Ya, tapi kalau kalian mau cek baju-baju dari Ngelantur, kalian cek di link yang gue taruh di bawah di Tokopedia, langsung aja kalian beli di situ. Oke. Oh ya, terakhir kalau misal kalian pengen join, boleh ya join di grup WhatsApp komunitas Ngelantur Corps. Kita bisa bahas film, TV series dan lain-lainnya. Gitu aja. Kita jumpa di ngedate berikutnya, guys. Bye bye semuanya. Welcome back. Oh iya. Sensor ini. Gila ini udah episode week berapa sih nih? Week ketiga. Week ketiga masih gak bisa. Welcome back to Oke. ngedate ya langsung. Hah? Welcome back to Welcome to Lantur Indonesia Oh, dong. Lantur Indonesia. Oh iya. Welcome back to Lantur Indonesia. Aduh, lupa guys, sorry. Bentar. Kok gitu? Kenapa? Gimana sih biasanya? Itu intro udah kan ya? Kan udah lampunya. Udah mau lagi. Apa ulangannya biar Afdol? Nih gue langsung ngomong nih. Welcome back to Lantur Indonesia. Iya, udah. Abis boleh. langsung Ulang. mulai. Iya, ulang. Ulang. Langsung nih. Bareng ya berarti Iya. ya.